warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeah. Apa kabar semuanya? Semangat dong pastinya ya. Udah sholat subuh belum? Nah pasti udah gak sabar mau belajar bersama dengan guru-guru kita ya. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Dari sini saya mau ngitung uang tabungan di rumah deh. Mau dipakai buat apa Ibu? Buat beli mobil dong. Aduh amin, ini barakallah sangat menginspirasi banget loh berita yang tadi ya. Ibu dengan siapa? Saya Ida Farida. Dari Asy-Syafi'iyah, Cidatar, Cisurupan, Garut. Dari Garut, kasih tepuk tangan dulu Bu. Kalau berita tadi dari Medan, anak Medan. Masya Allah. Ustadz Maulana, boleh dong komentarnya tentang berita tadi, silahkan. Oke. Silahkan. Izin Bunda Lulung dan Sasa, Masya Allah tabarakallah. Ada 3 yang kita tidak boleh sepelein. Apa itu? Doa, ikhtiar, dan tawakal. Ketahuilah atas apapun yang kita lakukan bentuk ikhtiar kita tidak boleh putus dengan istiqomah. Ingat, kalau melakukan sesuatu yang kecil tapi sering itu akan jadi banyak. Sebagaimana tadi, tayangan tadi Masya Allah. Mungkin menurut kita uang koin diapain sih? Ya, simpan aja. Ya, dikumpulin, lama-lama jadi mobil tuh tadi. Ya. Mohon maaf, selain ada ikhtiar, ada doa. Jangan sampai kita tidak melibatkan Allah. Dari sinilah kita bisa belajar usaha yang kita lakukan. Coba ya gini. Ada kotak. Kotak itu didorong. Itu ikhtiar. Kotak yang besar kayak kemarin itu didorong. Tapi kalau kotak itu berubah menjadi bundaran, lingkaran, itu mudah atau tidak? Mudah, berarti itu ada usaha dan doa. Tapi gimana kalau turunan? Maka jauh lebih cepat. Maka itulah bentuk tawakal. Tawakal, penyerahan atas apapun yang kita lakukan, kembalikan kepada Allah. Sekali lagi kembalikan kepada Allah. Kita hanya berusaha. Allah jualah yang menentukan hasilnya. Jadi jangan kecewa. Bisa jadi menurut kita itu bagus tapi menurut Allah tidak. Baik, jadi jangan ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tidak, hasil itu ada di tangan Allah. Oke siap. Iya nggak? Betul amin, bukan, amin, bukan amin. begitu Betul, Ustadz? betul. Baik, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana Bu. Luar biasa tawakal tadinya. Pesan kita pada pagi hari ini adalah tawakal. Nah jamaah. Yeay. Ibu-ibu kepikiran gak sih kok tiba-tiba ada aja ya orang yang gak suka sama kita? Bener gak? Kira-kira kenapa ya kalau jabatan kita lagi naik, suami kita lagi naik pangkat, kayak gula ya manis banyak yang deketin ya enggak? Tapi giliran afwan misalkan kita udah mulai pensiun atau bahkan kita lagi nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa, jabatan juga ya masih tetap sama, tapi kok tiba-tiba orang ngejauh ya? Kira-kira kenapa ya? Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah hal yang bikin orang jauh dari kita. Sebelum kita belajar nih sama guru-guru kita, ada Ustazah Lulung, ada Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Masya Allah, ini aku paling seneng kalau ada berita kayak gini yang nanggepin adalah Ustazah Lulung. Guruku tercinta, apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah luar biasa. Tapi ibu yang tadi ada di rumah sama seperti saya nasibnya. Suami saya juga gak suka saya pakai daster. Jadi kalau di rumah jangan pakai daster, gampang. Kalau yang itu gampang. Tapi tuntutan-tuntutan lainnya, bagaimana cara kita harus menanggapi tuntutan-tuntutan dari suami seperti itu? Mohon tausiahnya. Baik, kalau begitu terima kasih Kakak Caca, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga bunda-bunda soleha jamaah yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, amin amin ya robbal. Jemaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kalau dari tayangan tadi kita gergetan ya. Oke lah tadi kalau Kak Caca bilang daster mah oke, kita nggak usah pakai daster terus. Tapi kalau banyak tuntutan harus begini, harus begitu. Bisa nggak sih dikurangin? Karena kalau kita ngomongin masalah tuntutan atau kekurangan atau kepengenan kita, kan udah dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 19.
Fa in karitumuhunna, jika kamu benci dari pasanganmu, penampilannya mungkin, masaknya, ininya, itunya, asa ayajallahu fi khairan katsira. Mungkin di balik kekurangannya banyak kelebihannya. Gak usah banyak nuntut, emang dia yang punya kekurangan kita enggak. Kalau dia punya kurang, kita juga punya kurang. Kalau kita punya kurang, dia juga punya. Nih, jadi bisa nggak kalau kita ngomong tuh yang baik-baik, yang ngajak yang enak-enak gitu loh ya. Kenapa? Dalam surat An-Nisa ayat 114 nyatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah. Jadi boleh nih kita ngomong pembicaraan rahasia, tapi isinya adalah pembicaraan dari orang yang menyuruh bersedekah. Atau berbuat kebaikan. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh menurut surat An-Nisa, kalau nggak ngomongin sedekah, kalau nggak nyuruh orang untuk berbuat baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, barang siapa yang berbuat seperti ini, yang demikian ini, karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang sangat besar. Jadi dari surat ini kita belajar, bisa nggak sih sebagai suami ngomong ke istri, ngomongin ajakan kebaikan. Jadi nggak usah nuntut begini, karena tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula pernikahan itu kan kita dinyatakan tadi menerima kekurangan kelebihan masing-masing. Ini jadi gimana sih suami istri ya? Mudah-mudahan ibadah menjadi ibadah yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya kita dijauhi oleh orang karena suka mengatur dan menggurui orang lain. Ini nih yang bikin kita jadi gak punya temen, gak punya saudara. Kenapa? Di dalam hadis nyatakan min sirorin nasi man tarakun nas. Bahwasanya seburuk-buruk manusia ditinggalkan oleh orang lain karena apa? Itika ufusi, takut dengan keburukannya, takut dengan kecerewetannya. Jadi jangan sampai kita dijauhin sama orang gara-gara buruk tuh dia tuh. Jadi Kritik salah satu tuh. ciri orang suka dijauhin mungkin karena suka menggurui, suka terlalu ngatur. Selalu ngatur, sok ngatur. Oh, nggak ngasih ruang, beda ya, diskusi dengan ngatur itu beda diskusi ya. beda, Baik. sharing beda, solusi juga beda. Tapi Baik. kalau sok ngatur artinya apa? Dia mau ngatur orang tapi dia nggak mau diatur. Naudzubillah min Tapi dzalik, kalau naudzubillah. sharing saling memberi. Beda, baik. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Sama-sama. Terima kasih, sayang. Ustazah Kakak Lulung, Caca. luar biasa. Ustadz Syam, boleh dong kita berbicara tentang akhlak baik dan akhlak tidak baik. Masya Tahu Allah. dong, kalau orang yang akhlaknya baik, suka memberi, suka ngasih hadiah, pasti banyak temennya. Tapi kok ada ya orang yang akhlaknya baik tapi dijauhin. Bahkan maaf, orang yang akhlaknya kurang baik, suka minum minuman keras, hobi judi, temennya banyak banget. Ya walaupun temennya juga melakukan hal yang sama, tapi tuh rame terus di kemana-mana dikelilingin teman-temannya. Kok bisa seperti itu? Ustadz mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami, Bunda Lulung, Kak Caca, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah itu menakdirkan semuanya termasuk kita hidup di dunia ini akan bertemu siapa dan kita di dunia ini berteman dengan siapa itu juga sangat mempengaruhi daripada kehidupan seseorang. Tapi yang jelas tiada satupun yang membenci baginda Nabi SAW itu dari siapapun. Mereka semua ketika Nabi belum diangkat menjadi Rasul
mereka mempercayakan semuanya. Bahkan dikasih gelar Al-Amin. Kenapa? Karena akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan As-Sakhi, orang yang dermawan, orang yang akhlaknya baik menurut mata manusia gitu ya. Orang yang suka berbagi itu qaribun minallah, qaribun minan nas. Dekat sama Allah, dekat sama manusia. Tidak ada satupun orang yang benci sama orang yang suka traktir. Ibu-ibu di sini yang paling disenangi pasti ibu yang suka traktir temennya. Pasti ditanyain, Bu Haji tunggu ntar baru kita mampir makan. Tunggu kode dari Bu Haji katanya. Kenapa? Karena Bu Haji selalu bayarin teman-temannya. Subhanallah. Maka akhlak baik itu tentu akan menarik teman yang banyak. Subhanallah. Tapi kenapa ada orang akhlak buruk temannya banyak? Lah tadi sudah dijawab sama Kak Caca. Ya teman-temannya begitu-begitu juga. Tidak mungkin ulama, seorang soleh, orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mau duduk membersamainya. Kenapa? Karena khawatir juga jikalau duduk membersamainya ternyata kita yang terpengaruh olehnya, bukan kita yang mempengaruhinya. Maka bukan karena banyaknya teman yang dilihat. Perang Badar kaum muslimin hanya 300 melawan ribuan daripada lawannya. Tapi yang menang yang mana? Yang sedikit justru. Kenapa bisa? Karena justru keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman di dunia tiadalah mengapa jikalau sedikit, tapi jangan sampai kesepian di akhirat. Subhanallah. Jadi jangan ada istilah FOMO. Apa FOMO? Takut ketinggalan. Pokoknya maunya in terus. Ya tergantung innya, kalau trennya bagus ikutin. Tapi kalau trennya nggak bagus ya jangan diikuti. Subhanallah. Jangan karena ingin mendapatkan circle yang lebih luas akhirnya menghalalkan segala caranya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Sama-sama. tepuk tangan dulu dong Bu. Nah, seru banget kan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Abis ini kita masih akan belajar lagi tentang hal yang bikin orang jauh dari kita. Kita belajar supaya orang-orang gak jauh sama kita. Gimana caranya setelah ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay!